Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi dengan NIM 230501501004. Kali ini pada mata kuliah fonologi perkenankan saya untuk memaparkan materi tentang perubahan fonemis, yaitu asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Untuk melengkapi tugas mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdul Khalik, SPD, MPD. Asimilasi adalah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Asimilasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Arah pengaruh asimilasi progresif yaitu ke depan, sedangkan kalau arah pengaruhnya itu ke belakang disebut asimilasi regresif. Pada asimilasi progresif, umpamanya bunyi T adalah bunyi apikoalveolar atau apikodental. Tetapi pada kata stasiun, bunyi T itu dilafalkan sebagai bunyi T laminoalveolar. Perubahan bunyi hambat apikoalveolar T menjadi bunyi hambat laminoalveolar adalah karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran laminopalatal S. Sedangkan pada asimilasi regresif, umpamanya bunyi P adalah bunyi hambat bilabial, tetapi bunyi P pada silabel pertama kata pantun dilafalkan secara apikoalveolar. Perubahan bunyi hambat bilabial P menjadi bunyi hambat apikoalveolar adalah karena pengaruh nasal apikoalveolar N. Asimilasi baik progresif maupun regresif lazim diartikan sebagai penyamaan dua buah bunyi yang berbeda menjadi dua buah bunyi yang sama. Dalam kasus kedua, contoh di atas yang disamakan adalah tempat artikulasinya. Bunyi T yang sebenarnya vokal apikoalveolar diubah menjadi bunyi laminoalveolar disamakan dengan bunyi S yang laminopalatal. Selanjutnya disimilasi. Disimilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Kalau dalam asimilasi, dua buah bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama. Maka dalam kasus disimilasi, dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari pembentukan imbuhan ber ditambah kata dasar ajar yang seharusnya menjadi berajar. Namun di sini bunyi R pertama didisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Contoh lain, bunyi R dan R pada kata terantar diubah menjadi L dan R sehingga menjadi telantar. Selanjutnya yaitu penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Penambahan fonem yaitu penambahan fonem nasal M, N, Ng, dan Nge antara prefiks dan bentuk dasar. Penambahan fonem nasal M terjadi apabila bentuk dasarnya diawali oleh konsonan B. Contohnya, prefiks P ditambah kata dasar baca menjadi pembaca. Penambahan fonem nasal N terjadi apabila bentuk dasarnya diawali oleh konsonan D. Contohnya, prefiks P ditambah kata dasar didik menjadi pendidik. Selanjutnya, penambahan fonem nasal Ng terjadi apabila bentuk dasarnya diawali dengan konsonan G, H, KH, A, L, U, E, dan O. Contohnya, pada prefiks P ditambah kata dasar gali menjadi penggali. Ada pula penambahan fonem nasal Nge terjadi apabila bentuk dasarnya berupa bentuk dasar satu suku.
Contohnya pada prefiks pe ditambah kata dasar cat menjadi pengecat. Materi selanjutnya yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami proses metatesis ini tidak banyak. Di antaranya yang ada adalah jalur menjadi lajur, royal menjadi loyar, berantas menjadi bantras, ulur menjadi urul, kelikir menjadi kerikil, sapu menjadi apus atau usap. Selanjutnya monoftonisasi. Monoftonisasi adalah proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Proses ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia akibat dari ingin memudahkan ucapan. Misalnya kata ramai diucapkan menjadi rame, kalau diucapkan menjadi kalau, kata satai diucapkan menjadi sate, kata pulau diucapkan menjadi pulau. Di sini pada kata ramai dan satai pada huruf Y akan berubah menjadi huruf E ketika diucapkan untuk memudahkan ucapan menjadi rame dan sate. Sama halnya dengan kata kalau dan pulau. Di sini ketika ingin diucapkan pada huruf W akan berubah menjadi huruf O. Ada pula diptongisasi. Diptongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan. Jadi masih dalam satu silabel. Misalnya pada kata anggota, sentosa, teladan, dan topan. Di sini pada bunyi vokal seperti vokal O dan E akan berubah menjadi au, menjadi anggauta, sentausa, tauladan, dan taupan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang perubahan fonemis pada asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.